Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Faizi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa konsep PBO, antara lain konstruktor, inheritance, enkapsulasi, abstrak, dan lain sebagainya. Di sini saya sudah membuat satu aplikasi tentang toko penjualan aksesoris beserta kalkulator transaksi pembayarannya. Untuk membuat sebuah aplikasi, langkah pertama ialah membuat terlebih dahulu paket. Paketnya di sini saya memberi nama paket UTS. Lalu di dalam sebuah paket itu ada bermacam kelas. Di sini ada kelas barang, toko, anting, kalung, dan mainnya. Main ini sebuah kelas yang akan kita gunakan untuk mengerunning program yang kita buat. Yang pertama, konstruktor ialah metode yang pertama kali dijalankan pada saat sebuah objek pertama kali diciptakan, yang dimana syarat penulisan metode konstruktor ini harus sama dengan nama kelas yang dinaungi. Contoh implementasi konstruktor ada pada kelas barang, toko, anting, kalung, dan juga hanya barang, toko, anting, dan kalung. Contohnya ada pada program publik abstrak kelas barang dan hingga ke publik barang string nama barang double harga barang. Ini adalah contoh sebuah program konstruktor. Begitu juga di toko, di bagian publik kelas toko sehingga publik toko string nama toko. Begitu juga anting, mulai kelas anting extend barang hingga publik anting string nama barang, double harga barang, string bahkan anting. Begitu juga pada kelas kalung, ada pada awal program. Selanjutnya inheritance atau pewarisan ialah konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Contohnya ada pada kelas anting dan juga kalung. Biasanya inheritance ditandai dengan tanda extends, sebuah source code extend, taman source code extend. Contohnya seperti publik kelas anting extends barang. Barang ini merupakan kelas utama. Kelas utama ini yang akan dinaungi oleh kelas anting dan kalung. Untuk mencari sebuah inheritance hanya perlu menandai sebuah source code extends. Selanjutnya enkapsulasi merupakan proses pemaketan objek beserta metodenya untuk menyembunyikan rincian implementasi dari pemakai atau objek lainnya. Inti dari enkapsulasi atau pengabsulan adalah ketidaktahuan apa yang ada dalam suatu objek dan bagaimana pengimplementasiannya. Salah satu implementasi dari enkapsulasi ialah adanya setter dan getter untuk suatu atribut dalam suatu kelas. Perlu diketahui untuk enkapsulasi ada beberapa jenis. Yang pertama itu public, private, protected, dan default. Untuk private biasanya menggunakan getter dan setter. Jadi contoh implementasi untuk enkapsulasi ada pada barang dan juga kelas main. Selanjutnya metode overloading ialah sebuah kemampuan yang memperbolehkan sebuah kelas mempunyai dua atau lebih metode dengan nama yang sama, namun parameter berbeda. Sedangkan overriding ialah kemampuan dari subclass untuk memodifikasi metode dari superkelasnya dengan cara mendefinisikan kembali metode superkelasnya.
Contoh implementasi overloading dan overriding ada pada kelas kelas anting dan kelas kalung. Biasanya ditandai dengan add override untuk implementasi metode overriding dan overloading. Jadi kelas barang pada public abstract void sampel informasi ini adalah sebagai overloadnya untuk kelas anting dan juga kelas kalung. Selanjutnya abstract method ialah sebuah metode dasar yang harus diimplementasikan ulang di dalam kelas anak atau child class. Abstract methods ditulis tanpa isi dari metode, melainkan hanya signature-nya saja atau ciri khasnya. Signature dari sebuah metode ialah bagian metode yang terdiri dari nama metode dan parameternya. Contoh implementasinya ada pada kelas barang. Kelas barang diawali dengan public abstract kelas barang. Isi dari atau signature ciri khas dari kelas barang akan diimplementasikan lagi di kelas anting dan kelas kalung. Jadi untuk implementasinya harus ada juga extends atau turunannya dari kelas barang atau kelas utama. Untuk mainnya kita coba running dengan cara klik kanan lalu run file. Ini bila program kita buat berhasil atau berjalan. Baiklah, mari kita coba sebuah aplikasi penjualan aksesoris. Saya beri nama aksesoris Z karena akhiran nama saya menggunakan nama saya. Lalu kita coba juga kalkulator transaksinya. Kita klik aja save F6 untuk running program. Oke, selamat datang di tutorial ZOE. Silahkan pilih barang Anda tuan. Oke saja. Semisal kita ingin membeli anting-anting dengan harga 10.000, kita klik. Kita ingin membeli 2, lalu kita membeli jepit rambut seharga 35.000, kita beli 3, dan juga cincin sebanyak 2. Kita akan langsung klik button hitung, maka akan terjumlah semua barang yang kita beli. Totalnya 495.000. Oke, kita bayar dengan uang tunai seharga 500.000. Lalu kembaliannya 5.000. Mungkin cukup sederhana cara kerja aplikasi penjualan ini. Ada beberapa shortcut di dalam aplikasi yang saya buat. Nama import Java Swing J Upstone Pen ini untuk memunculkan pesan awal tadi sebelum memasuki tampilan pembelian. Baru public class GUI UTS extend Java Swing Frame turunan dari yang ini atau inheritance. Private integer ABH ini gunanya untuk menghitung atau gunanya untuk button hitung atau button kembalian yang ini. Dengan rumus seperti berikut. Selanjutnya sebuah shortcut untuk J text box-nya. Lalu untuk button hitungnya if total 08 hingga
hingga total harga set text titik 2 tambah total. Lalu untuk button hapusnya, lalu saya buat sebuah pesan akhir jika kita sudah selesai membeli barang ini, memilih barang yang ingin kita beli. Kita klik order, akan ada sebuah message, terima kasih atas orderan Anda. Itu pesan akhir pada program aplikasi yang saya buat. Sebelum membuat shortcutnya, kita ubah dulu variabel pada setiap JTextBox-nya, text file-nya. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.